kaki lima Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor yang menolak direlokasi berlangsung ricuh. Ratusan pedagang kaki lima yang berunjuk rasa bentrok dengan Satpol PP Kota Bogor di halaman gedung Balai Kota Bogor. Ratusan pedagang kaki lima Pasar Kebon Kembang Bogor terlibat bentrok dengan Satpol PP pemerintah Kota Bogor di halaman gedung Balai Kota Bogor Senin siang tadi. Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan Satpol PP berawal dari kekecewaan pedagang kaki lima Pasar Kembang Bogor yang dilarang masuk ke kantor Wali Kota Bogor oleh Satpol PP. Karena kesal dilarang masuk ke dalam kantor wali kota, para pedagang kaki lima kemudian mengamuk dan memaksa Satpol PP yang tengah berjaga menyingkir. Alhasil bentrokan pun tak terhindarkan. Amarah para pedagang baru mereda ketika diberitahu kalau wali kota Bogor dan wakilnya sedang tidak berada di kantor. Ratusan pedagang kaki lima Pasar Kembang Bogor berunjuk rasa menuntut pemerintah Kota Bogor menyediakan lahan relokasi yang semestinya. Tuntutannya apa, Bu? Kami tetap direlokasi tempat kami pedagang saya di depan di Sapika, layanan Sapika. Kenapa, Bu? Ada apa sama ini? Di Sapika kan bikin kampung saya PKL. Oh gitu. Jadi nggak boleh ada yang dagang aja? Nggak boleh ada yang dagang. Pasca digusur 2 minggu lalu, para pedagang tidak mendapat lokasi yang strategis di Pasar Kebon Kembang. Pemkot Bogor sendiri menganjurkan agar para pedagang tidak ke kios di dalam pasar. Namun para pedagang menilai harga kios di dalam blok pasar terlampau mahal. Sudah hampir 2 pekan pasca pembongkaran pedagang liar di Pasar Kebon Kembang ditertibkan agar mau berdagang dalam blok pasar supaya jualan di sekitar pasar lancar dan tidak terkesan kumuh. Demikian laporan Eko Hadi dari Bogor, Jawa Barat. Senjata api di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin malam. Ia ditembak setelah pergoki aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan itu. Akibatnya, ia harus dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Abdurrahman, warga Kebagusan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini terbaring di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan karena lengan hingga ke dadanya tertembus peluru dari senjata api milik pencuri sepeda motor di Jalan Kebagusan Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan semalam. Peristiwa itu bermula ketika korban sedang melintas dengan menggunakan mobil di Jalan Kebagusan Raya. Korban yang tak sengaja melihat pelaku sedang mencongkel sepeda motor yang sedang terparkir di depan salah satu toko di kawasan Kebagusan itu langsung meneriaki pelaku. Mendengarnya, pelaku pun menembakkan senjata apinya ke korban, lalu kabur melarikan diri bersama rekannya dengan menggunakan sepeda motor. Supir mobil apa, Bu? Oh, material sini nih. Bukan material yang masuk. Dapat jas yang masuk. Oke, Indah. Itu tadi ada yang lihat gak lukanya di mana supir material? Saya lihat sih belum ada di sini. Bagian pinggang ya, Bu. Jagakarsa dibantu Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih terus memburu kawanan spesialis pencurian tersebut. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta. Ada krisis daging sapi. Aksi mogok berjualan para penjual daging sapi lantaran harga yang melambung tinggi masih akan berlanjut hingga Rabu esok. Di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, puluhan pedagang daging sapi malahan sampai merazia sejawatnya yang masih buka lapak. Dari titik ini kita bersihkan bahwa di Cikarang tidak ada tukang daging yang dagang pada sore hari ini. Sebut! Kita serang tukang daging yang masih dagang. Tidak sehati dengan kita. Tidak sesuai dengan tujuan hidup kita. Pasar tradisional Cikarang jadi sasaran razia para penjual daging sapi yang mogok berjualan. Di sini, mereka temukan sejawatnya yang masih buka lapak. Dianggap tak kompak, si penjual dipaksa menggulung barang dagangan.
Tak cuma merazia sejawat, aksi bikin semacam petisi juga dilakukan. Mereka ramai-ramai teken. Petisi bakal dibawa ke DPRD Kabupaten Bekasi. Dengan harga daging sapi di Cikarang yang hari-hari ini menyentuh angka Rp140.000, para penjual daging sapi mengaku omset anjlok. Harga yang membanting daya beli masyarakat. Sebagai pedagang, mereka juga kesulitan membeli daging sapi dari importir lantaran harganya mahal. Demikian laporan Suryo Daryono dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sepasang suami istri guru di Kebumen, Jawa Tengah. Saat bertamu ke rumah sejawatnya, mereka berdua tertiba diserang seorang pemuda pengangguran. Si pemuda dengan kalapnya membacok, akibatnya si guru lelaki tewas seketika, adapun istrinya luka-luka. Sriati terlara-lara. Suaminya Hendro Laksono mati dibacok seorang pemuda tak dikenal. Ceritanya bersama kedua anaknya, pasangan suami istri guru Hendro Laksono dan Sriati sedang berkunjung ke rumah sejawatnya Martini, sesama guru SMP Negeri 1 Adimulyo di Desa Arjosari, Kecamatan Adimulyo. Mereka menanyakan perihal persyaratan administrasi untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Saat hendak berpamitan pulang, tiba-tiba seorang pemuda masuk ke rumah Murtini. Dia adalah Hakim Arifin, seorang pemuda luntang-lantung. Gawatnya, si pemuda pengangguran datang dengan kalapnya. Ia membabi buta membacok. Akibatnya guru Hendro Laksono roboh mati seketika. Adapun Sriati istrinya yang coba menolong tak urung luka-luka kena sabetan golok. Beruntung, dua anak pasangan guru itu sempat bersembunyi di kamar mandi sehingga terhindar dari amuk si pemuda pengangguran. Malam dari buta nggak keluar. Malah pas saya keluar dapat orang empat, malah orang empat itu bilang mundur 3 langkah kalau mau selamat. Tapi nyatanya tetap dianiaya. Saya nggak memperhatikan awalnya, pokoknya saya intinya hanya mencegah jangan sampai terjadi dianiaya. Punya melerai terus-terusan. Tapi nggak bisa, malah saya kena. Setelah saya kena saya keluar. Cari polisi. Kami belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan itu gangguan jiwa. Nanti kita coba jelaskan dengan pihak medis setelah yang tentang kejiwaannya. Namun informasi yang berkembang dari masyarakat bahwa yang bersangkutan memang ada 3 tahun terakhir ini dia depresi, ya, ada permasalahan yang sangat berat. Polisi lantas dipanggil melumpuhkan Hakim Arifin dengan tembakan di tangan dan perut. Soal motifnya, polisi masih terus menyigi. Yang pasti, pasangan guru yang jadi korban sama sekali tak kenal dengan si pemuda yang dirasuk amuk itu. Demikian laporan Wahyu Kurniawan dari Kebumen, Jawa Tengah. Warga menolak pindah dari Kampung Pulo, Jakarta Timur, meski aparat pemerintah kota Jakarta Timur sudah mengeluarkan surat peringatan ketiga. Sementara sejumlah warga Kampung Pulo yang telah pindah ke Rumah Susun Jatinegara, Jakarta Barat mengaku senang karena tidak kebanjiran lagi. Sejumlah warga Kampung Pulo menolak dipindahkan ke Rusun Jatinegara Barat karena mereka memiliki surat sertifikat tanah yang mereka diami. Dengan adanya bukti tersebut, warga tak terima jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, mengklaim jika warga Kampung Pulo merupakan warga liar. Hingga kini antara warga Kampung Pulo dengan Pemda DKI belum terjadi kesepakatan ganti rugi. Warga resah karena pemerintah kota Jakarta Timur telah mengeluarkan surat peringatan ketiga bagi warga Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur agar warga secepatnya bisa direlokasi ke rusun.
Warga berharap sebelum pembongkaran dilakukan agar pemerintah terkait dapat kembali melakukan musyawarah dengan warga agar aspirasi dan keinginan warga dapat didengar oleh pemerintah. Yang seharusnya normalisasi itu berjalan saling menguntungkan sesuai dengan program janji mereka tentunya. Kita nerima, kok tiba-tiba dirubah gitu. Tiba-tiba dirubah dengan seenaknya, dan tidak diberi waktu, diancam, intimidasi kata-kata. Kalau tidak segera pindah, kami tidak bertanggung jawab. Rusunawa ini akan diberikan kepada umat, meskipun sebetulnya tuntutan kami bukan rusunawa. Sementara sejumlah warga yang telah pindah dari Kampung Pulo ke Rumah Susun Jatinegara mengaku senang karena di rusun bebas banjir dan telah tersedia fasum dan fasos. Di Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa di Jatinegara ini terdiri dari 2 tower, yakni sekitar 518 unit kamar tersedia. 2 lantai rusun dijadikan ruang serbaguna, ada TK atau PAUD, musola, taman, dan tempat parkir untuk penghuni. Tower Rusunawa ini juga dilengkapi dengan 2 lift orang, 1 lift barang, kamera CCTV di setiap lorong, serta alat pemadam kebakaran. Saya apartemen, kalau saya bilang ya, daripada yang tempat lain tuh kurang bagus saya lihat. Tapi ini kayak apartemen, bagus. Jadi agak sedikit seneng gitu ya. Betul. Terus juga katanya kalau kita ada arisan keluarga nanti bisa di sini kan? Boleh ya. Ya saya sih senang sekali ya, karena kan juga nggak jauh dari rumah saya yang sebelumnya, dan ini juga di pinggir jalan, moda transportasinya mudah gitu. Jadi seperti nggak pindah, cuma bergeser aja. Gitu. Penghuni Rumah Susun Jatinegara ini dikenakan biaya sebesar Rp300.000 sebulan. Namun untuk 3 bulan awal ini penghuni tidak dipungut bayaran alias gratis. Demikian laporan tim liputan Topik.